Sintayong makan korban lagi, pelatih Arab Saudi dituntut mundur usai digilas di GBK. Setiap hari kita makin tertinggal, legenda Malaysia iri lihat timnas Indonesia. Diam-diam tapi konsisten seperti Kelvin Verdong. Kualifikasi Piala Dunia 2026, runner-up maut di grup C, Jepang akui timnas Indonesia paling menonjol. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Berita yang pertama, Sintayong makan korban lagi. Pelatih Arab Saudi dituntut mundur usai digilas di GBK. Pelatih Hervé Renard diminta mundur setelah Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK pada Selasa 19 November. Hervé Renard menjadi sasaran kritik setelah hasil buruk yang dialami Arab Saudi di Jakarta. Dan ini menjadi periode kedua Renard melatih Arab Saudi setelah 2019 sampai 2023. Renard kembali ke Saudi usai melatih timnas wanita Prancis. Akan tetapi, periode kedua Renard ini tidak berawal manis. Dikutip dari Al Saudia 356, pengamat sepak bola Arab Saudi Batal Al-Qaus meminta Hervé Renard bertanggung jawab dengan mundur dari posisi pelatih timnas usai kalah dari Indonesia. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Qaus. Komentar senada juga diungkapkan oleh Khalid Al-Atawi. Menurut Al-Atawi, Hervé Renard bukan sosok yang tepat untuk melatih Arab Saudi pada situasi saat ini. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk tahap saat ini. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti dan manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tutur Al-Atawi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Atawi juga memberikan gambaran dari keputusan buruk yang dimiliki Renard saat melawan Indonesia. Pelatih asal Prancis itu dianggap memainkan formasi yang tidak tepat serta tidak memperbaiki kesalahan pada babak kedua. Salah satunya mengganti bintang muda Mohamed Al-Kahtani pada babak pertama. Progres yang dicatat, timnas Indonesia kini mendapat sorotan dari publik Malaysia. Ex-pemain timnas Malaysia, Azlan Johar, iri dengan capaian itu dan melihat negaranya semakin lama semakin tertinggal dari Indonesia. Indonesia mencatat sejarah baru setelah menang 2-0 melawan Arab Saudi pada 19 November lalu. Skuad Garuda kini mengumpulkan 6 poin pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi negara ASEAN dengan capaian terbaik pada level itu. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke putaran ketiga. Indonesia juga sudah mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia 2027. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru berada dalam situasi sulit. Mereka belum pasti lolos ke Piala Asia 2027. Capaian timnas Malaysia juga belum bisa dibilang meyakinkan. Dan simak ulasannya seperti berikut ini ya, Bolaneters. Azlan Johar meminta pengurus sepak bola Malaysia mundur. Di mata Azlan Johar, sukses Indonesia tidak lepas dari manajemen yang bagus. Dia merasa Indonesia banyak belajar dan berbenah setelah mendapatkan sanksi dari FIFA beberapa tahun lalu. Dikutip dari Stadium Astro, Azlan Johar menuliskan, setelah itu mereka menyadari kesalahannya dan pemerintah serta beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya. Menurut Azlan Johar, timnas Indonesia saat ini diurus pemain yang tertarik pada sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Dia juga ingin Malaysia berada pada situasi yang sama sehingga bisa maju. Oleh karena itu, saran saya bagi para pengurus industri sepak bola yang sudah tidak relevan lagi, beranikan diri meninggalkan panggung jika sudah tidak mampu lagi menari. Tegas Azlan Johar. Timnas Malaysia harus iri karena makin tertinggal dari Indonesia. Jika tolak ukurnya ranking FIFA, maka Indonesia dan Malaysia masih bersaing secara kompetitif. Namun jika situasi di atas lapangan dan capaian terkini, Indonesia bisa dibilang berada di depan Malaysia. Azlan Johar juga mengatakan, kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan kita agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal. Kalau suatu hari diibaratkan satu jengkal, kita sudah tertinggal jauh. Indonesia sudah ganti mobil, kita juga sudah ganti mobil. Tapi Indonesia sudah ganti mesin dan juga ganti pengemudi. Tegasnya. Dan berita selanjutnya, diam-diam tapi konsisten seperti Kelvin Verdong. Kelvin Verdong layak disebut sebagai the unsung hero bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa banyak menunjukkan aktivitas di media sosial, Kelvin tampil sangat konsisten bagi Indonesia. Ya, Kelvin Verdong sih paling konsisten.
Pada duel lawan Jepang, penampilan Kelvin Verdong bisa dibilang tidak cukup bagus. Pada proses gol keempat Jepang, Kelvin membuat Yukinari Sugiwara dapat ruang yang sangat bebas. Namun, Verdong bukan satu-satunya yang tampil minor pada laga itu. Hampir semua pemain Indonesia berada di bawah performa terbaiknya pada duel lawan Jepang ketika kalah dengan skor telak 0-4. Namun, di luar laga melawan Jepang, Verdong bisa dibilang tampil bagus. Berdasarkan pada rating yang diberikan FOTMOB, Verdong tidak pernah mendapat nilai di bawah 6 pada 6 laga yang sudah dimainkan. Kelvin Verdong adalah sosok yang tenang saat berada di luar lapangan. Bahkan di media sosial, aktivitas pemain 27 tahun itu juga sangat terbatas. Dia tidak begitu aktif di Instagram, berbeda dengan pemain lain. Namun, ketika berada di atas lapangan, Kelvin Verdong adalah sosok yang sangat berbeda. Dia tidak pernah berhenti berlari dan mengaku selalu punya energi karena dukungan penuh dari fans Indonesia. Memang kami diinstruksikan menekan tinggi, membuat banyak peluang, fans juga ada di belakang kami, jadi jika Anda bermain bagus, Anda akan memiliki energi, ucapnya. Tentu, Kelvin Verdong bisa menjadi contoh untuk pemain timnas lainnya ya. Dan berita terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026, runner-up maut di grup C, Jepang akui timnas Indonesia yang paling menonjol. Timnas Indonesia mendapat pujian dari media Jepang sebagai tim yang paling menonjol di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 pertandingan sudah dilalui putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pertarungan maut di grup C memperebutkan status runner-up. Perebutan tempat kedua atau runner-up yang justru mendapat perhatian lebih, persaingan yang muncul bahkan disebut sebagai pertarungan maut. Bagaimana tidak, 5 tim bersaing sengit memperebutkan satu tempat tersebut dengan perolehan poin yang jaraknya tipis. Australia di peringkat kedua, sementara mengoleksi 7 poin dengan rincian sekali menang, 4 seri, dan sekali kalah. Torehan poin Australia juga masih sangat bisa terancam pesaingnya, termasuk timnas Indonesia dengan koleksi 6 poin di peringkat ketiga. Timnas Indonesia meraih 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kekalahan disusul Arab Saudi di peringkat keempat dengan poin yang sama. Bahrain duduk di peringkat kelima dengan koleksi 6 poin, hasil sekali menang, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Cina pun tak mau kalah, usai kembali dibuat babak belur oleh Jepang. Duduk di dasar klasemen juga dengan koleksi 6 poin. Perebutan tempat kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam keadaan kacau. Saingan utama Jepang, Arab Saudi, dan Australia sama-sama tampil buruk dan Jepang memiliki selisih 9 poin atas peringkat kedua. Australia dan Arab Saudi terjebak dalam perselisihan, kedua negara hanya memenangkan 1 pertandingan sejauh ini. Demikian tulis Soccer Discuss Japan. Dengan Australia berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan hasil imbang di pertandingan terakhirnya melawan Bahrain, dan di hari yang sama Arab Saudi kalah telak 0-2 dari Indonesia tanpa disangka turun ke peringkat keempat. Demikian imbuh mereka. Kacaunya Arab Saudi dan Australia dinilai membuat persaingan runner-up grup C seperti pertarungan maut. Namun, tetap ada tim yang dianggap paling menonjol dan Jepang lewat salah satu media lokalnya memilih timnas Indonesia. Apalagi setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan, meski sebelumnya mendapat pukulan telak lewat kekalahan dari Cina. Yang paling menonjol di babak ini adalah perjuangan ampuh timnas Indonesia. Mereka bermain bagus sejauh ini, imbang lawan Australia dan meraih 3 poin dari Arab Saudi meski sempat dipukul telak oleh Cina. Duduk di peringkat ketiga klasemen saat ini membuat timnas Indonesia layak diberi pujian tinggi. Belum jelas tim kuat mana yang akan finish di posisi kedua dan sepertinya situasi kacau ini berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Jika itu yang terjadi, kemungkinan duel Arab Saudi melawan Australia dipastikan menjadi pertarungan maut untuk runner-up grup C. Demikian dikatakan Soccer Discuss Japan.